Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bahriza, guru SMP Negeri 2 Palu, CGP Angkatan 6, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif, khusus pada materi teori kontrol guru. Mari saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam. Apa kabar Bapak Ibu, masih fresh ya? Tadi sudah belajar restitusi supaya kita lebih rileks lagi menerima materi selanjutnya. Mungkin ada teman yang bisa ice breaking dulu. Mungkin Ibu Pipit bisa ice break supaya teman-teman nanti lebih nyaman menerima materi selanjutnya. Oke, silakan Ibu Pipit. Oke teman-teman, Bapak Ibu guru, selamat sore. Semangat pagi. Pagi. Supaya kerasa masih pagi. Ada yang tahu lagu Naik Delman? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kalau begitu saya minta tolong berdiri. Oke, seperti semua. Gerakannya gini. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Oke, kita ulang dari pertama. Oke. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, selamat padu kuda. Oke, makasih Bu Pipit sudah buat refresh kita sore ini. Kalau tadi kita di sesi pertama kita sudah belajar bagaimana kita berperan sebagai guru nanti mampu memposisikan menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa kita di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi posisi kontrol. Bagaimana sih seorang guru nanti tahu? Awalnya, sebelum saya menerima materi ini, saya menganggap saya ini seorang guru yang mungkin karena sudah sekitar 20 tahun mengajar, saya sudah merasa sudah bagus saya mengajar. Tapi setelah menerima materi ini, ternyata saya tidak ada apa-apanya. Saya nol, malah saya rasa song. Karena apa yang saya anggap itu sudah betul, ternyata yang saya lakukan itu justru tidak betul. Ya, mari kita simak bersama-sama supaya kita tahu, oh ternyata posisi kontrol yang selama ini yang saya lakukan, mungkin kita sebagai teman ke siswa
tidak seharusnya seperti itu, ya. Baik, kita lihat budaya positif yang berikut ini adalah kelima posisi kontrol. Namun sebelum itu sama seperti pemateri di awal, sebelum masuk itu kita harus tetap pada kesepakatan kelas yang kita buat bahwa ketika nanti berlangsung materi, HP-nya di silent supaya kita bisa lebih konsentrasi ketika menerima materi. Kemudian yang disepakati tadi ini hanya kembali ya, tidak ada yang menyelah. Jadi nanti silahkan bertanya tidak ada yang menyela pada saat teman berbicara. Kemudian kalau bertanya silahkan angkat tangan. Nanti berbicara juga pada saat dipersilahkan. Masuk dan keluar itu nanti kita akan on time tepat waktu. Kegiatan ini nanti akan berlangsung dengan durasi 1 jam. Jadi insya Allah kita bisa diingatkan waktunya kita selama kegiatan ini adalah 1 jam. Oke, ini setiap kegiatan kita selalu harus mengingatkan ini. Kenapa? Karena namanya budaya positif. Budaya itu harus selalu kita lakukan pembiasaan-pembiasaan agar budaya itu bisa betul-betul tertanam. Oke, selanjutnya kita bisa lihat suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid itu dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi, ya, yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi ini ahli yang bernama Dian Gosen yang melakukan pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Kemudian Dian Gosen dalam bukunya Restitution Restruction School Discipline tahun 98 itu mengungkapkan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini, ya. Makanya tadi saya bilang, saya merasa saya itu sudah mulai selama 20 tahun mungkin sudah bagus, tapi setelah belajar di sini ternyata tidak ada apa-apanya, ya. Jadi kita lihat yang mana nanti posisinya kita. Kemudian setelah Gosen ada juga teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser itu. Dia bersama Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut ada yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Nanti kita lihat yang penghukum itu tipenya atau ucapannya seperti apa. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga dia sebagai teman. Keempat pemantau, dan yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Jadi manajer itu bukan hanya sebuah perusahaan baru bilang ada manajer. Ternyata kita guru juga harus punya sifat punya posisi kontrol itu harus sebagai manajer. Oke, sekarang kita lihat dulu posisi penghukum. Posisi penghukum itu seperti apa? Ya, ini seorang penghukum bisa saja dia menghukum dengan menggunakan fisik. Anak mungkin dipukul, dicubit, ya. Tadi sudah disampaikan 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Gosen. Itu yang pertama kita mau lihat satu-satu 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Jadi penghukum di sini itu bisa saja dia menggunakan hukuman fisik atau verbal. Tapi yang lebih banyak sekarang yang kita pakai ini kita tidak sadar bahwa kita itu lebih banyak menggunakan hukuman itu secara verbal. Kita merasa kita tidak menghukum anak itu, padahal kata-kata yang kita keluarkan itu justru sebenarnya sudah hukuman untuk anak-anak. Jadi orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah perlu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu ciri-cirinya seorang guru yang punya posisi kontrol sebagai penghukum. Atau kamu selalu salah, ya, kamu selalu salah. Atau biasa dia katakan selalu
pasti selalu yang terakhir selesai ya. Biasa kan kalau ada siswa, kamu pasti yang selalu terakhir mengerjakan soal, nah, seperti itu. Atau guru biasa senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, itu caranya dia dengan cara memberikan tekanan-tekanan yang seperti tadi kepada siswa. Ya, jadi itu adalah ciri dari tipe seorang penghukum. Kemudian yang ya bisa juga biasa bilang, kamu ini tiap hari terlambat. Nah itu verbal sudah untuk posisi kontrol seorang guru yang penghukum. Kemudian posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi kalau kita merasa selalu, kita kan merasa bilang sudah lembut ya, sudah lembut sama anak-anak, sampaikan begitu. Ternyata justru di posisi ini nanti anak punya rasa jadi tekanan di dalam batinnya. Apa yang dia lakukan itu sudah merugikan orang lain, sudah buat orang lain jadi menambah merasa tidak percaya diri ya, dia tidak berharga sebagai seorang anak. Dia akan merasa selalu kecewa, jadi tidak punya motivasi lagi dia. Nah, kemudian guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Oke, yang ketiga sekarang kita melihat posisi sebagai teman. Ini saya lihat banyak guru-guru yang merasa supaya anak-anak mau dekat dengan saya mengajak anak-anak berteman. Kita lihat bagaimana itu posisi seorang guru yang dia bersifat teman dengan siswa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Namanya teman, pasti dari sisi positifnya dia akan kelihatan hubungannya akan baik. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya, dikasih kalimat-kalimat seperti itu ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi harus diingat punya hal negatifnya itu posisi di sini anak nanti akan merasa ketika guru yang sebagai teman tadi tidak ada, dia akan down, dia akan merasa kecewa. Ya, saya pikir bapak ibu teman saya, ya kan? Pasti dia begitu. Ya, saya pikir ibu teman saya. Nah, karena dia selalu berharap bahwa nanti toh bapak ibu guru itu temannya. Jadi kalau ada apa-apa mesti ada pelindungnya. Ketika tidak ada, maka akan muncul seperti itu. Misal mereka pergi berlomba, kita tidak bisa mendampingi. Pasti kalimatnya muncul, ya saya kecewa. Saya pikir bapak ibu teman saya, ya kan? Dan akan muncul seperti itu. Kemudian hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah ini yang paling banyak terjadi. Jadi ketika nanti misal dia merasa temannya Pak Made, ketika nanti saya yang merasa bukan temannya, dia tidak akan mau nyaman dengan saya, karena dia merasa yang menjadi guru yang menjadi temannya itu adalah Pak Made, seperti itu ya. Jadi murid akan tergantung pada guru tersebut ya. Jadi guru lain karena merasa bukan teman, dia tidak terlalu dia akan merasa cuek. Oke, kita lihat posisi kontrol yang berikutnya, itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau.
Di sini namanya memantau, berarti kita mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ini posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasa kita tanya. Jadi namanya pemantau, kita selalu kiblatnya pada aturan, ya. Selalu kiblatnya itu adalah pada aturan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini seorang pemantau itu mengandalkan hitungan. Jadi kalau kita bertindak sebagai pemantau, selalu kita berdasarkan hitung-hitungan, ya. Hitung-hitungan. Kamu datang jam segini, ya. Tidak sesuai dengan aturan, kita harusnya jam segini. Itu bisa kita di posisi sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau itu hitung-hitungan, catatan, data, ya. Ini dapat dibuktikan, digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku dengan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, ya. Ini semua yang biasa digunakan kalau kita posisi kita sebagai pemantau. Nah, apa stimulusnya? Kita menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol. Kalau kita sebagai posisi pengontrol ini punya catatan, punya slip, punya data, ya, sehingga ketika kita pada posisi ini, ya, selalu hitung-hitungan, selalu punya catatan, ya. Jadi ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi yang terakhir atau posisi yang kelima yang menurut Goosen itu adalah posisi manajer. Bagaimana itu manajer? Nah, ini posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Sama seperti tadi yang sudah materi di pertama tentang segitiga restitusi, itu kan anak melakukan sesuatu hal yang melakukan pelanggaran. Misal anak itu tidak dijudge, kamu salah, tapi kita mengajak anak bagaimana dia menggali, mencari apa sih dia punya permasalahan, apa yang sudah dia buat, terus kita berikan, kita menggali dia untuk kembali ke keyakinan yang sudah dibikin atau keyakinan yang sudah dibuat bersama, sehingga anak bisa mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Jadi di sini kita tidak harus, ayo kamu tadi salah, apa yang harus salah, enggak, tapi kita menggali. Anak nanti sendiri yang akan memberikan solusi. Oh, saya harus seperti ini, ya. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia merdeka, ya, kita kembali ke tujuannya kita sekarang ini adalah kita di kurikulum merdeka, itu adalah tujuannya kita merdeka, siswa merdeka. Kita harapkan nanti tercipta profil pelajar Pancasila, ya. Jadi kita harus ke tujuan kita itu, sehingga dari kelima posisi kontrol ini kita bisa merefleksi, oh ternyata saya kalau berkata seperti ini berarti saya sebagai seorang penghukum, posisi kontrol saya sebagai penghukum. Jadi kita bisa nanti merefleksikan kira-kira dari kelima posisi ini yang mana justru akan membangun budaya positif yang dikembangkan di sekolah kita, ya. Nah, kita menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi manajer ini artinya dia mampu nanti mengelola emosinya, mengelola tindak tanduknya itu
dari dirinya sendiri. Jadi posisi dari dalam dirinya, ya, intrinsik, bukan dari luar, ekstrinsik, ya. Kita lihat di sini nanti anak mampu menjadikan dirinya adalah sebagai manajer. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan, ya. Nanti dia akan menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi. Jadi segala sesuatu itu harus kita kolaborasikan, ya. Harus ada kolaborasi. Kita bisa buat konsekuensi, ya. Ketika anak melakukan hukuman, boleh ada konsekuensi, tapi harus dengan kesepakatan, ya. Jangan kita memberikan konsekuensi, tapi anak tidak tahu kesepakatan yang kita buat. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi, kita harus punya kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama, sehingga nanti murid bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi dia tahu saya harus bikin apa kalau saya melakukannya. Kemudian kata-kata yang biasa yang keluar kalau kita bersikap sebagai posisi manajer, kita pasti tanya apa yang kita yakini. Jadi kita selalu kembali ke keyakinan kelas. Saya tidak fokuskan ke keyakinan kelas karena sebelumnya pernah materi sudah disampaikan oleh Ibu Mulyana tentang keyakinan kelas. Makanya sekarang saya langsung ke materi posisi kontrol dan Pak Iskandar tadi tentang segitiga restitusi. Kemudian di sini apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita tidak pernah menjudge, kita selalu menggali, ya, selalu kita menggali dari anak, bukan dari kita, bukan solusi dari kita, tapi solusi itu dari dalam diri anak itu. Kemudian jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi tidak pernah kita yang kamu harus begini, tidak pernah. Jadi kalau kita sebagai posisi manajer, kita harus tanya ke anak, kalau kamu buat begini, apa yang harus kamu lakukan, ya? Kamu sudah menunjukkan tentang apa dirimu, terus apa rencana kamu memperbaikinya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan ketika kita pada posisi manajer. Sementara tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Itu tadi, ya. Kita tidak menjudge anak harus kita yang kamu harus begini, enggak. Tapi anak yang kita gali kesadarannya melalui dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat, ya. Ini di setiap sekolah itu banyak permasalahan, tapi kita akan melakukan ini sedikit demi sedikit. Jadi mungkin budaya-budaya positif seperti ketika kita berteriak menyampaikan sesuatu ke anak, usahakan jangan lagi pakai bahasa yang kasar, ya, yang menghakimi anak secara verbal. Apalagi anak itu melakukan kesalahan tiba-tiba di depan umum, kita langsung judge, kamu begini. Kita harus menjaga. Kalaupun dia merasa bersalah, ayo kita panggil. Kita berikan dia kita kasih segitiga restitusi yang seperti tadi Pak Iskandar sampaikan materinya. Jadi kita validasi, kemudian kita kuatkan dulu identitasnya, baru kita kasih kembali ke keyakinan kelasnya. Ini ada contoh bagaimana kalau ada anak yang melanggar, terus kita sebagai posisi manajer, kita guru. Jadi misal ada Adi, ya, nadanya kalau manajer itu suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Nah, misalnya seperti Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini artinya anak yang terlambat, kan? Kita tidak tanya,
Kalau ini terlambat gini, tapi kita bertanya, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalahnya? Jadi bukan kita langsung menghukum, tapi kita kembalikan ke dia. Suruh anak itu untuk memperbaiki dirinya. Kemudian saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki itu. Jadi ketika ada masalah seperti ini, kita bukan dari kita, jadi selalu dari dalam diri siswa yang menggali. Memang ini awalnya berat sekali nanti, tapi kan kita akan coba. Kenapa tidak? Orang lain bisa berbuat budaya positif, kenapa kita tidak bisa? Ya, asal kita nanti mau bersama-sama berkolaborasi. Jangan misal saya sudah menurunkan suara, tapi ada lagi teman yang naik suaranya. Jadi kita step by step lah untuk mengurangi posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Oke, kita lihat kelima posisi kontrol tadi. Kita lihat di sini penghukum sama pembuat rasa bersalah itu. Ini adalah posisi eksternal, ya, di mana posisi ini menunjukkan identitas gagal, ya, identitas gagal. Motivasinya misal ketika guru berbuat, maka kalau dia sebagai penghukum, maka dia akan selalu berkata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kalau dia pembuat rasa bersalah, dia akan berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa, ya. Kalau guru berkata sebagai penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu kalau posisi penghukum, guru pasti berkata seperti itu. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah ini kata-kata guru sebagai pembuat terasa bersalah. Kemudian hasil, kita lihat hasilnya. Kalau kita sebagai penghukum, pasti akan di posisi ini murid itu akan memberontak. Dia akan menyalahkan orang lain, ya. Dia akan berbohong, ya. Kalau kita selalu menghukum, kita gunakan. Kalau kita berbuat, selalu kita menghardik. Kalau kita berkata, kita selalu mengatakan kamu tidak melakukannya. Kita selalu bilang awas ya, atau stres, dan lain sebagainya. Rasakan ya. Nanti pasti hasilnya anak itu akan menjadi pemberontak. Anak itu tukang berbohong, ya. Dia akan selalu menyalahkan orang lain. Kalau di posisi pembuat rasa bersalah, karena kita selalu memberikan kita berbuat atau kita berkata, maka hasilnya nanti murid ini akan menyembunyikan atau dia akan selalu menyangkal, dia akan selalu berbohong. Nah, apa kaitannya dengan dunia yang berkualitas? Nah, kalau penghukum, pasti murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dia menganggap kita ini tidak ada apa-apanya ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian apa yang dikatakan murid kalau dia sebagai di posisi penghukum? Biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Bayangkan, kalau kita selalu begitu, anak itu pasti akan berkata, biarkan saja. Nanti pasti marah-marah lagi. Kan dia akan menjudge kita seperti itu, memberikan label seperti itu. Kemudian kalau posisi kita kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, pasti murid akan bilang, maafkan saya. Nah, gitu. Kemudian apa dampaknya pada murid? Tentu kalau dia selalu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Otomatis dampaknya pada murid, dia akan terus mengulangi kesalahannya. Dia akan ulangi terus. Nah, kalau di pembuat rasa bersalah, dampaknya pada murid ini yang agak ini ya, justru menjadi riskan karena anak akan merasa rendah diri. Ya, karena kita merasa kita selalu memberikan ceramah, kita selalu memberikan
sampaikan, ibu kecewa kamu ini seperti ini. Justru nanti anak akan posisinya dia menjadi anak yang suka rendah diri, ya. Nah, sekarang ini untuk posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol yang berikut itu adalah ini juga dari luar, ya. Dari posisinya pengaruh dari luar. Posisi kontrol teman dan pemantau. Kalau guru berkata di posisi teman, dia selalu bilang begini, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Ada saja alasan yang dikasih ke muridnya. Kalau dia sebagai pemantau, guru itu akan berbuat, dia hitung, kemudian dia ukur, ya, selalu dihitung, diukur. Nah, kalau guru itu tadi guru berbuat. Kalau yang guru berkata di kegiatan posisi kontrol teman sama pemantau, pasti begini bahasanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Selalu kita merasa sebagai teman kan selalu begitu ke anak, ayolah lakukan demi ibu. Kalau di pemantau selalu kita bilang, apa peraturannya? Ya kan? Karena di pemantau itu dia adalah berdasarkan data, dia berdasarkan hitung-hitungan, ya, dia berdasarkan angka-angka. Sehingga kalau di posisi pemantau, kalau guru berkata pasti bilang apa peraturannya, seperti itu. Kemudian hasilnya, kalau di posisi teman pasti anak akan menjadi ketergantungan. Kalau di posisi pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, ya. Dia akan menyelesaikan diri. Kalau tidak diawasi lagi, loss lagi, ya kan? Loss lagi. Tapi kalau diawasi, dia akan menyelesaikan. Oh, salah dilihat itu. Kita begini. Tapi coba tidak ada. Lepas lagi, ya. Adanya seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Kalau di posisi teman, di sini nanti murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, karena dia kan merasa teman, jadi dianggap guru itu ditempatkan di posisi yang paling orang the best lah. Seperti kalau kita misal mengajarkan kemarin guru idola, pasti dia lebih mengidolakan guru yang dianggap temannya, ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, sekarang apa katanya murid kalau dia posisinya teman? Saya pikir ibu atau bapak teman saya, ternyata begitu, ya. Itu flashbacknya anak-anak nanti ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, nanti anak-anak bilang begini, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Karena anak yang berbuat baik selalu diberikan penghargaan, kasih bintang. Akhirnya dia punya punya hitung-hitungan. Oh, saya nanti kalau berbuat bagus, saya akan dapat bintang. Sehingga nanti dia katakan kalau di situ, saya sudah berapa bintangku ya? Nah, seperti itu. Sudah berapa halaman yang harus saya tulis ya? Kemudian apa dampaknya pada murid? Kalau dia sebagai teman, dia akan lemah, tidak mandiri, dia bergantung karena dia selalu merasa ada temannya, ya. Selalu ada temannya. Dia merasa, oh ada temanku. Ya, kalau sudah tidak ada, sudah susah. Kemudian sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau nanti murid bilang dampaknya pada murid ini akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah pada dirinya. Jadi nanti akan dia lihat sudah berapa banyak sanksi atau hadiah yang saya dapatkan. Karena dia tadi pemantau itu adalah hitung-hitungan. Untuk posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, ini semua adalah faktornya X, ya, faktor X karena ada dari luar. Sementara posisi yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer itu menghargai diri sendiri, ya. Ini
dan di dalam diri itu adalah intrinsik, ya. Jadi posisi 4, penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, itu semua dari luar. Sementara manajer itu dari dalam. Jadi anak yang digali potensinya. Kita lihat, kalau guru pasti mengajukan pertanyaan. Kalau dia berbuat, kalau guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kalian kerjakan untuk memperbaiki masalah. Kemudian hasilnya nanti menguatkan pribadi, karena anak menggali dari dalam dirinya, bukan karena faktor X, ya, bukan faktor dari luar, tapi faktor dari diri anak tersebut. Kemudian kaitannya apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas, bukan guru yang diletakkan, ya. Kalau posisi yang 4 ini, semua yang diletakkan adalah guru dan peraturan. Tapi kalau posisi manajer, yang diletakkan itu justru murid, ya. Yang diletakkan murid, bukan gurunya, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, semua ini guru yang diletakkan, ya. Ini guru. Tapi kalau di manajer justru murid, ya, murid, karena ini memang faktor dari dalam murid itu sendiri, sehingga yang menempatkan posisinya itu adalah yang ditempatkan dirinya sendiri, bukan orang lain, ya, bukan orang lain. Kemudian apa nanti murid katakan ketika posisi guru sebagai manajer? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya, ya? Kemudian apa dampaknya? Dampaknya ini nanti akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di posisi manajer ini, karena dia faktornya dari dalam, maka dia sendiri akan mengevaluasi dirinya, bukan dari orang lain, bukan dari gurunya, bukan dari temannya, ya. Jadi seperti ini posisi kontrol, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kita lihat yang berikutnya. Sekarang, Bapak Ibu, kira-kira kita mau refleksi dulu atau kita bertanya pada diri kita sendiri, jujur dari dalam hati kita, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita lebih banyak di posisi mana? Ya, ya. Ada yang bilang posisi penghukum. Kalau saya pembuat orang merasa bersalah, sering itu. Paling sering Tanya sepele itu. iya. Karena kita merasa, alasannya Ibu Ani coba, kenapa memilih membuat orang merasa bersalah? Karena sering kita biasa tuh berbicara di depan seperti berceramah, seakan-akan menyalahkan, maksudnya membuat anak itu seakan-akan bersalah begitu dengan ceramah kita, dengan nasihat kita, seperti itu. Jadi kemudian kita selalu, ibu kecewa karena kamu lagi-lagi tidak mengerjakan tugas, apa maumu? Nah itu kan pelan, tapi ternyata itu membuat orang merasa bersalah. Saya itu yang sering dilakukan saya, ya, saya pribadi itu. Saya juga awalnya kalau saya koreksi, saya awalnya memang pemukul, ya, karena kita lebih banyak, kamu ini awas ya, apa yang kamu tidak mengerjakan, ya, kan pemukul. Tapi saya mulai, jangan, saya tidak boleh begitu. Saya kasih pelan, ternyata pelan malah lebih fatal lagi, karena dampaknya apa? Kalau ini kan dia akan mengulangi, tapi kalau pembuat rasa bersalah, anak akan merasa lebih rendah diri. Iya. Justru sebenarnya kalau menurut saya lebih fatal di pembuat rasa bersalah. Tapi menurut kita, kan kita sudah pelan, sudah memberikan ini, ya, sudah meminta belas ke anak. Tapi ternyata dampaknya justru lebih parah di sana. Kalau sebagai teman, ketika guru itu tidak ada, dia akan merasa tergantung, tidak ada di guru itu, jadi akan manja. Ya? Nah, dari kita belajar, dari kita flashback, dari kita review kembali apa yang kita sudah lakukan, sekian puluh tahun mengajar, mungkin sedikit demi sedikit kita akan memposisikan diri kita ke posisi
sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Kalau kita semua sudah bisa sebagai manajer, yakinlah budaya positif yang kita bangun akan menciptakan anak-anak atau generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, kemarin itu ada pertanyaan ya, antara hukuman dengan konsekuensi. Awalnya kita katakan, oh itu sebagai hukuman, ternyata bukan, itu konsekuensi. Ada yang kita bilang konsekuensi, oh ternyata itu hukuman. Ya, jadi kita harus bisa melihat yang hukuman itu yang seperti apa, yang konsekuensi itu seperti apa. Yang pasti ketika kita membuat konsekuensi, kita harus sesuai dengan keyakinan kelas, supaya konsekuensi yang kita buat itu ada dasarnya. Kalau kita buat konsekuensi tapi kita tidak punya kesepakatan, itu kembali lagi kita sebagai penghukum. Ya, konsekuensi itu bisa sebagai penghukum, bisa juga tidak sebagai penghukum. Kapan dia sebagai penghukum? Ketika kita tidak adakan kesepakatan dengan siswa. Tapi kalau kita buat kesepakatan, anak tahu konsekuensinya, itu berarti dia konsekuensi. Ya, jadi mungkin dari mempelajari 5 posisi kontrol, kita bisa lebih berupaya posisinya kita akan naik ke posisi manajer, ya. Yang seperti Ibu Anik tadi sudah refleksikan, oh ternyata selama ini Ibu Anik sudah berada di posisi membuat rasa bersalah. Oke, Bapak Ibu, setelah tadi kita melihat 5 posisi kontrol, mungkin kita akan berdiskusi, merefleksi kepada diri kita masing-masing. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini kita itu sering berada di posisi mana, ya? Sering berada di posisi mana? Mungkin siapa yang ingin merefleksi lebih awal? Dia berada di posisi yang mana? Ibu Susi bisa? Oh ya, silakan Ibu Susi merefleksikan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, dari hasil pemaparan dari Ibu Bahrija tadi tentang 5 posisi kontrol, kita lihat dari kelima tersebut saya berada di posisi penghukum. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya sebagai guru agama, ya, saya biasanya kalau masuk di dalam kelas pada saat awal setelah siswa memimpin doa, kemudian yang pertama yang saya tanyakan kepada siswa itu adalah tentang kejujuran. Tentang kejujuran masalah pelaksanaan sholat. Ketika ada anak yang mengatakan bahwa saya tidak melaksanakan sholat, nah disitulah saya mengeluarkan kata-kata kepada anak bahwa sholat itu adalah wajib. Sholat itu harus kalian kerjakan. Karena perintah sholat itu adalah bukan dari guru agama, tetapi perintah dari Allah. Ketika kalian tidak mengerjakan sesuatu yang wajib, maka kalian itu adalah berdosa. Jadi awas. Jadi kata-kata awas itu yang sering saya keluarkan ketika ada siswa yang mengatakan mereka tidak melaksanakan sholat. Jadi saya menganggap selama ini saya sebagai guru agama, posisi saya memang sebagai penghukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ada timbal baliknya atau ada feedbacknya dari Ibu pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Susi tadi sudah merefleksikan dirinya. Ternyata dari 5 posisi kontrol itu selama ini dia masih berada di posisi sebagai penghukum. Nanti kita akan lihat lagi, mungkin masih ada dari Bapak Ibu. Mungkin Ibu Anik bisa? Oh ya, silakan Ibu Anik. Menurut Ibu Anik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah mendengarkan pemaparan materi tentang 5 posisi kontrol ini, saya merasa bahwa diri saya itu selama menjadi seorang guru, saya di posisi pembuat orang merasa bersalah. Ini ketika saya berkaitan dengan tugas saya sebagai wali kelas, ya, nggak boleh itu untuk mengontrol tentang karakter kebersihan kelas, di mana ternyata lagi-lagi saya itu biasanya berceramah ketika kondisi kelas itu kotor, dan ini selalu saya berceramah dengan kata-kata yang menurut saya lembut, lemah lembut begitu, dengan kata seharusnya kalian itu sudah paham nak, masa harus diulang-ulang. Di sini ibu kecewa lagi, apakah ada pembantu di kelas ini? Nah itu menurut saya itu bagus, tapi ternyata malah salah ya. Nah lagi-lagi saya ulang lagi, ketika anak tidak membersihkan kelas di kelas kami, langsung seharusnya kamu ini sudah tahu, tidak usah dikasih tahu nak, harusnya sudah sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Kalau begitu ibu kayaknya lelah, kalau begitu cari wali kelas yang lain dan lain sebagainya. Nah itu ternyata malah membuat anak-anak itu merasa tidak mandiri ya. Di situ nanti anak-anak merasa bersalah dan akibatnya mereka akan merasa menjadi rendah diri. Nah, harusnya memang kita bukan di posisi yang seperti ini ya. Terima kasih Ibu pemateri, dari pemaparan ini kita menjadi lebih tahu ternyata 5 posisi kontrol yang harus diketahui seorang guru seperti itu. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anik sudah memberikan refleksinya setelah belajar tentang posisi kontrol. Ternyata Ibu Anik merasa dia sudah berbuat yang lemah lembut, ya. Ternyata dia berada di posisi rasa pembuat orang merasa bersalah. Nah, ketika posisi pembuat rasa bersalah ini nanti identitas menunjukkan bahwa kita seorang guru itu adalah identitas kita adalah gagal. Ya, mungkin ada lagi yang lain, silakan Ibu Siti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pemateri. Dari kelima posisi kontrol yang Ibu pemateri sudah paparkan, saya merasa bahwa kayaknya saya berada pada posisi sebagai teman, dimana mengingat posisi saya juga sebagai wali kelas. Saya pikir dengan menjadi seorang teman akan melakukan pendekatan antara siswa-siswa saya dengan perwalian saya. Tapi ternyata dari pemaparan Ibu bahwa ada banyak sekali hal-hal yang negatif yang bisa saja terjadi atau yang berdampak pada siswa jika saya terlalu memposisikan saya sebagai seorang teman mereka. Jadi yang saya harapkan dari ke-5 posisi kontrol ini, mungkin posisi saya yang berada pada teman bisa berangsur-angsur akan naik kelas kepada posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai seorang manajer. Terima kasih Ibu pemateri. Saya rasa ilmunya cukup baik sekali. Apa yang dipaparkan sama Ibu sangat menjadi refleksi sekali untuk saya pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Siti sudah merefleksi. Ternyata posisinya selama ini itu berada di posisi sebagai teman. Karena di sini kita sudah lihat tadi hasil ketika kita memposisikan diri sebagai teman, maka murid itu akan selalu menjadi ketergantungan dengan kita. Ketika kita tidak ada, maka dia akan seperti kehilangan. Dia akan selalu merasa kecewa, ya. Maka dia tidak akan mandiri, ya. Oke, mungkin masih ada bisa yang merefleksikan. Oh ya, silakan Ibu Vivi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk pemateri yang telah menyampaikan materinya pada hari ini, yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, saya pribadi sebagai seorang guru, selama ini saya berada di posisi sebagai pemantau. Nah, memang kita sebagai guru, yaitu kita sering memantau sikap dari setiap siswa kita. Tetapi selama ini saya ternyata salah cara saya memantau atas sikap setiap siswa atau kesalahan yang dilakukan oleh siswa, yaitu saya memantau dengan cara menghitung dan mengukur. Itu misalnya kalau ada siswa yang lambat masuk di kelas saat saya belajar,
saya biasa memberikan bintang atau menghitung. Jadi siapa yang bintangnya sedikit, saya biasa suruh dia keluar atau tidak usah ikut belajar. Jadi selama ini memang saya sebagai guru di posisi sebagai pemantau itu salah. Dan untuk itu semoga di kedepan ini sebagai seorang guru saya akan menjadi posisi yang lebih tingkat lagi, yaitu sebagai mengajar yang baik. Terima kasih kepada pemateri atas materinya pada hari ini. Kiranya pemateri diberikan selalu kesehatan, kekuatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vivi sudah memberikan refleksinya. Posisi kontrol Bu Vivi sebagai pemantau yang selalu memberikan bintang ketika anak itu disiplin, dan bintangnya akan semakin banyak ketika dia jalankan. Tapi kalau dia melanggar, bintangnya sedikit, terus Bu Vivi akhirnya kembali sebagai pemantau dan bisa saja lagi sebagai pemukul. Ya, semoga nanti harapannya Ibu Vivi dan teman-teman yang lain sudah bisa sampai ke posisi manajer. Mungkin ada lagi, ya silakan Ibu Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah memahami posisi kontrol yang Ibu jelaskan tadi, posisi saya berada pada manajer. Jadi berhubung saya seorang guru BK, jadi saya biasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, mengapa dia bolos atau mengapa dia tidak mengerjakan tugas. Terus saya memberikan keyakinan kepada mereka, yang kamu lakukan ini tidak betul. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu? Jadi kita juga dengan memberikan penguatan kepada mereka. Terus saya juga sebagai guru BK, kita ada membuat siswa mencari solusi masalahnya sendiri. Jadi kita berikan dia impuls masukan-masukan, terus dia cari sebaiknya saya berbuat apa ya supaya saya bisa keluar dari masalah saya, dengan bagaimana caranya dia memperbaiki dirinya agar menjadi lebih baik. Terus setelah itu saya evaluasi, ya bagaimana setelah yang kau lakukan ini, apakah kau sudah merasa kau punya tugas itu selesai, yang kau lakukan ini sudah bisa kau pahami, ya, jadi seperti itu. Kalau dalam guru BK kita memberikan masukan kepada siswa, terus siswa sendiri yang mencari penyelesaian masalahnya. Kalau begitu saja Ibu, kalau menurut saya dalam posisi manajer. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata karena sudah bisa merefleksi posisi kontrolnya berada di mana, ya. Semoga nanti kita semua bisa sama posisinya seperti Ibu Isma sebagai guru BK, di mana dia memberikan stimulus-stimulus dari peserta didik, sehingga peserta didik itu sendiri yang menggali apa kesalahannya, ya apa yang harus dia lakukan. Ya, saya pikir materi kita sudah cukup terpaparkan semuanya, sudah bisa dijelaskan, sudah mampu memberikan refleksi, ya, sudah mampu memposisikan diri pada posisi kontrol yang mana. Dengan berakhirnya tadi pemaparan dari Ibu Isma, saya akhiri penyampaian materi tentang 5 posisi kontrol pada sore ini. Semoga apa yang saya berikan bisa kita laksanakan, bisa kita implementasikan ke depannya, sehingga budaya positif di sekolah kita bisa lebih meningkat. Amin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung di kegiatan kami. Salam Pancasila. Semangat pagi. Salam bakso.
demi negara. Yang membedakan itu sepasang kekasih dari gunung utara. Penduduk sekolah Halmahera Utara dihebohkan dengan air yang memancar di sela-sela bebatuan. Air itu semakin membesar dan menjadi kelas. Sungguh aneh, di dalam yang sungai air tiba-tiba turun telaga. Upaya mengungkap misteri itu dilakukan dengan menggelar pembacaraan. Akhirnya, diperoleh jawaban adanya telaga disebabkan akibat patah hati yang terbesar. Meneteskan air mata, mengalir dan mengalir menjadi sumber mata air. Kita akan buat keyakinan kelas. Nanti akan saya bagikan sticky note satu orang satu. Tuliskan kalian punya apa yang kalian inginkan terhadap kelas kalian. Kalian mau apa? Tuliskan satu pendapat kalian di sticky note ini, kemudian nanti akan ditempelkan di karton sana yang hitam yang kosong itu, ya. Nanti silakan ditempel. Nanti ada perwakilan yang akan melihat pendapatnya, mungkin ataulah dengan dia sama tidak dia berada di dalam satu baris. Nanti disatukan. Tapi sekarang saya bagi kalian ini saja dulu, ya. Bagian yang dari situ. Ya sudah, jangan yang bagian lainnya kau tulis. Keyakinan kelas yang akan kalian mau yang seperti apa? Jadi kalau sudah keyakinan kelas nanti itu yang kita gunakan. Sama seperti kalau kita masuk di lapangan tadi juga. Assalamualaikum channel. My name is. Silakan dituliskan. Nanti yang sudah selesai silakan ditempel di belakang. Ya, tulis nama di bawahnya. Jangan di bagian lainnya, ya, silakan. Kalau ada yang sudah, silakan ditempel. Ya, silakan ditulis yang kalian membuat. Ya, silakan nak. Oh, kalau anu ditempel di sini saja dulu nak. Ditempel di papan. Nanti sebentar kita satukan. Kita buat lagi yang skala besarnya, baru kita tempel di belakang, ya. Ayo, yang sudah silakan di sini nak. Dibuat anunya. Tempel di papan dulu. Silakan dengan jelas yang seperti apa yang kalian inginkan, silakan. Dan ingat, kalau kalian sudah buat, nanti ada konsekuensi kalau kalian nanti tidak sesuai dengan keyakinan yang kita sebutkan.
Kalau kau punya satu-satu jangan. Kalau kau mau pingin dua, saya kasih lagi yang ini kertasnya. Diizinkan kepala sekolah. Ini sudah diambil ya? Ini kamar ikan. Ayo, kalau ada yang sudah tempel di situ di jejer. Yang sudah ditempel nah. Lem itu tidak kuat ya. Sudah tidak ada nanti ini pakai kata nanti. Tidak usah lagi pakai salah ya. Tempel di mana? Papan. Ditempel di mana kalau sudah? Sudah tempel di papan. Sudah ditempel di papan. Ayo, silakan ditempel. Kamera. Nanti jelas dong. Dari sampahnya diambil itu. Ayo, mana lagi yang lain? Satu lagi nah, sudah semua? Sudah semua? 1, 2, 6, 10, 12, 19 ke bawah. Yang sama ya, yang sama. Berarti Ini yang putih. ini. Apa? Iya.
Ya, dikasih satu lagi. Ya itu bisa. Ini bersih. Ini bersih. Mana lagi bersih? Ini banyak betul yang bersih. Memang ini kelas kotor banget. Ini dadahnya. Ini sopan. Bedain. Ini bersih. Ini bedain. Apa ini? Oh, sopan. Bedain. Apa ini? Kalian tetap Bersih ini bersih. Ini bersih. ini tertib. Ini tidak berisik. Menjadi Woi terbang. Mana? Terbang dia. Tak boleh sakti. Remnya di bawah. Sudah saya. Tahu ahli. Aduh saja. Banyak betul yang bersih. Ih, saya solo. Ini berarti dia sendiri guys. Iya. Tidak tahu lain. Apa makan? Aduh, ada saya sih. Ya. Yang bersihnya apa itu? Ini beda, ini sama yang tentang bersih. Yang mana sama semua atau beda-beda? Beda. Oke, sekarang ini baca dulu intinya apa yang di sini ganti kesimpulannya dari Simpulannya. Nah, ganti tidak tahu. Ayo dulu Kesimpulannya mereka tidak mau kelas menjadi kotor dan tidak terawat. terus baca semua dulu Nas, baru kau simpulkan. Berarti apa yang diambil? Apa kira-kira keyakinan kelas yang dibuat? Tempat di sini. Yasmin. Saya mau kelas ini bersih dan indah. Raya. Si rapi dan cerdas berkarakter. Saya mau kelas ini jadi kelas yang baik, bersih dan bagus. Kesadaran akan kebersihan. Dan kelas tujuan menjadi kelas yang bersih, tidak ingin ada perkelahian di antara kelas. Ini Beda sampai ini. Tahu sendiri. Biar aku. saya ingin Ini saya sendiri. saya ingin selalu bersih dan teratur. Saya ingin kelas selalu masuk kelas. Saya ingin Cikiwer, itu kesimpulannya deh. Oh ini, kumpulannya berarti masuk nih. Semua orang mau bersih. Oh berarti kesimpulannya Kira-kira apa nak? Kalau yang kau sudah baca, ya? ya. Apa ya kesimpulannya menurut kalian? Berarti kelas ini kurang terlalu bersih. Berarti kita harus kembangkan bersihkan lagi kelas ini. Enggak. Harus. Ah ya. Aku ini lupa. Oh iya. Kelas ini kurang bersih bagi mata kita dan orang lain. Jadi kesimpulannya kalau tentang kebersihan berarti apa yang harus kamu lakukan? Menjaga kebersihan kelas. Satu. Terus yang satu lagi apa? Ini Saya suntik satu kali lagi. Jadi tadi satu menjaga kebersihan kelas. Satunya apa lagi? Nah, CGS. mereka
ingin kelas bersih dan teratur. Ya sudah, ini berarti kalau bersih dan teratur berarti dia harus jaga. Terus apa lagi? Harus tertib, Hah? harus tertib membersihkan halaman. Hah? Menjaga kebersihan kelas dan halaman kalau begitu. Di sini dan halaman. Terus apa lagi kira-kira? Harus tertib melaksanakan tiket kelas. Harus tertib melaksanakan tiket kelas. Tertib Melaksanakan tiket kelas. melaksanakan Tiket kelas. tiket kelas. Apa lagi? Sudah ya? Sama Ini kebersihan. Kebersihan di situ apa nak? Kata gitu. Dari ini ya. Kamu juga speaker di situ. Putri R. Kalau tidak ada perkelahian berarti kita apa? Harus Tertib. Hah? Tertib. Kalau supaya orang tidak berkelahi berarti kita harus apa orang? Diapakan orang supaya orang kita tidak berkelahi? Dihargai. Ya, saling Menghargai dan menghormati. dan menghormati. Dan menghormati. Oke. Terus? Sudah sama. Oh, kelas ini tidak berisik. Berarti kita harus saling menghargai. Nah, kalau orang berisik, supaya tidak berisik berarti kita harus saling menghargai dan menghormati. Orang kan kalau tidak berisik, yang lain akan terganggu. Kita bisa ambil kesimpulan di sini ya, saling menghargai dan menghormati. Ada lagi yang beda? Tidak ribut Ya, sama sudah menghargai ya. Terus ada lagi? Ada di otak kelas 9. Apa lagi? Ada lagi yang mau ditambah? Yang dari situ, yang dari catatannya temanmu sudah terwakili semua di sini? Sudah, oke. Silakan duduk. Ini tadi teman ketua kelas dan temanmu yang sudah memisahkan berdasarkan keyakinan yang kalian buat. Ini sudah dipetakan. Nah, diambil kesimpulan tadi, yang ini rata-rata terkait kebersihan. Berarti keyakinan kelas yang pertama itu adalah menjaga kebersihan kelas dan halaman. Setuju? Setuju. Sekarang, kemudian tertib melaksanakan piket kelas. Setuju. Oke. Yang di sana, di sini tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada ribut, terus tidak buang sampah sembarang, tidak ribut ketika belajar, disiplin, tidak berisik. Nah, itu diambil kesimpulan dari temanmu, saling menghargai dan menghormati. Kalau kita menghormati orang lain, berarti kita tidak buat keributan, ya, kita tidak berkelahi. Ini kuncinya. Jadi ada 3 ya, keyakinan kelas 7E. Jadi ada 3 yang kita simpulkan. Ini nanti yang akan dituliskan di karton, yang akan ditempel nanti di sana, ya. Ada 3. Mana sekretaris? Ditulis ini, nah, keyakinan kelas 7E. Ada 3 yang inti. Ingat, saling menghargai dan menghormati, ini luas ya. Jadi sudah tidak ada yang ribut ketika belajar, tidak ada aja orang berkelahi, jam pelajaran harus ada di dalam kelas, karena ini menghargai dan menghormati sesama di sini. Nah, supaya aman, hargai orang, hormati orang. Jadi kita sepakat ya, kita punya kesepakatan kelas ada 3. Menjaga kebersihan kelas
tertib melaksanakan 3 kelas, dan yang terakhir saling menghormati dan menghargai. Ini keyakinan yang mereka sudah buat, akan dituliskan nanti ke karton yang besar. Kesimpulan dari hasil kesepakatan yang mereka buat, yang dituliskan